Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keiza Zara Chandra dari Program Studi Broadband Multimedia Politeknik Negeri Jakarta, kelas BM1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang tanda titik dua dan tanda titik koma. Yang pertama saya jelaskan adalah tanda titik dua. Menurut kalian, apa sih tanda titik dua itu? Yuk, kita simak bersama-sama. Tanda titik dua merupakan tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Selanjutnya ada macam fungsi dan penggunaannya. Fungsi yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Kenapa ya pada kalimat ini ada tanda titik dua? Nah, karena kursi, meja, dan lemari merupakan suatu perincian dari perabotan rumah tangga. Fungsi yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita membutuhkan pulpen, pensil, dan penggaris. Nah, pada kalimat ini tidak dibutuhkan tanda titik dua. Mengapa? Karena tidak terdapat suatu pernyataan yang harus dirincikan. Fungsi yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, pemberian jabatan ketua kepada Ahmad Wijaya, sekretaris kepada Siti Aryani, dan bendahara kepada Aulia Rindi. Fungsi yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu berkata, "Bawa koper ini, nak." Amir menjawab, "Baik, Bu." Ibu mengingatkan, "Jangan lupa, letakkan baik-baik." Fungsi yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara 1. Jilid atau nomor dan halaman. Contohnya, Horizon 43 nomor 8 tahun 2008 halaman 8. Yang kedua, surat dan ayat dalam kitab suci. Contohnya, surat Al-Baqarah 2-5, Matius 2, 1-3. Nomor 3, judul dan anak judul suatu karangan. Contohnya, dari pemburu ke terapeutik, antologi, cerpen Nusantara. Yang keempat, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, Pusat Bahasa. Selanjutnya ada tanda titik koma. Apa sih tanda titik koma itu? Nah, tanda titik koma ini berfungsi untuk menggantikan kata konjungsi loh. Contohnya seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan lain-lain. Macam fungsi dan penggunaannya. Yang pertama, tanda titik koma memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, senja sudah turun, kandang ayam belum ditutup. Kira-kira kalau tidak ada tanda titik koma, kalimatnya menjadi seperti apa ya? Nah, seperti ini. Senja sudah turun, sedangkan kandang ayam belum ditutup. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di perusahaan ini adalah 1. Berjenis kelamin perempuan, 2. Maksimal 27 tahun, 3. Berijazah S1, 4. Berpenampilan menarik, dan 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Pada contoh ini, kalimat terakhir tidak lagi menggunakan tanda titik koma, melainkan tanda titik. Fungsi yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, diingat lagi ya, bahwa tanda titik koma itu menandakan bahwa kalimat itu setara, yang dimana ibu membeli alat tulis, pakaian, dan buah secara bersamaan. Kira-kira apa sih kesimpulan dari semua yang tadi saya bahas? Nah, kesimpulannya adalah fungsi tanda titik koma lebih terbatas pada perincian, sedangkan titik dua memiliki lebih banyak fungsinya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.